Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita masih di kitab yang pertama, yaitu kitab Al-Miftahu fi Ilmi Nahwi, kunci ilmu nahwu, yang dikarang oleh Al-Ustadz Abu Yusuf Ubaid Bima hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kita memasuki pembahasan yang terakhir dari al-marfu'ati al-asma, isim-isim yang dibaca rafa. Ya, di antaranya apa? Di antaranya fa'il. Fa'il itu kaidahnya apa? Dia harus isim, harus marfu' dan harus terletak setelah fi'il apa? Fi'il ma'lum. Kalau naibul fa'il ibnu, kalau naibul fa'il apa itu? Baik. Syahrul, apa itu mubtada? Abu Abdillah, apa itu khabar? Nah, isim mufrad dirafa dengan apa? Isim musanna dirafa dengan jamak mudzakkar salim, dijar dengan jamak muannas salim, dinasab dengan jamak muannas salim dinasab dengan apa? Kasrah. Af'alul khamsah dirafa dengan af'alul khamsah dirafa dengan waw. Af'alul khamsah dirafa dengan apa? La. Tetapnya nun, thubutun nun. Apa alat penasab? Abu Abdillah, apa saja alat penasab? Nah, safar, apa itu? Ada berapa khobar? Bukan yang itu, bukan. Khobar mufrad. Dayat, apa maksudnya khobar jumlah ismiyah? Kalau jarnya ismul ladzi la yansarif, jarnya ismul ladzi la yansarif, iya, dijar dengan apa? Kasrah. Kalau alat penjazam ada berapa yang menjazam satu fiil? Apa lagi? Nih, Mikdad yang tidak pernah menjawab di grup. Kalau grup futsal, mini soccer aktif. Ya, Mikdad, apa itu? Apa tugasnya inna? Apa tadi? Apa tadi bilang? Tugasnya apa? Tugasnya lebih kebalikannya ke anak. Simpel nah. Oh, penjelasannya, maksudnya jelaskan ke orang bingung, kebalikannya ke anak. Apa tugasnya inna?
Tak boleh berpantasan, kebalikannya kana, berarti kana yang kita bahas ini. Itu. Berarti jamak mudzakkar salim dirofa dengan apa? Kalau jamak muannas salim rofaknya apa? Iya. Iya. Masa? Hah? Gitu. Abu Muhammad. Temannya Inna, sebutkan semua. Nah. Belum? Hah? Lupa. Pas coba isi maksur dinasab dengan apa? Hah? Isi maksur dinasab dengan apa? Nah, apa saja isim-isim yang mabani? Hah? Domir, isim isyarah. Baru dua ini. Isim istifham. Dua lagi. Nah, yang alladhi. Isim apa namanya itu? Hah? Isim alif lam? Tidak ada isim alif lam. Alladhi, allati, allatani, allai. Hah? Isim apa namanya itu? Hah? Iya, kata tunjuk terjemahnya itu. Isim apa namanya? Bukan kata tunjuk itu. Kalau kata tunjuk hada, isim isyarah. Isim apa Mikdad namanya? Mausuf, tidak ada mausuf. Mansub, beda. Sedikit mami. Mausul. Terakhir isim apa? Apa Rafli? Isim syarat. Iya, alat penjazan fi'il apa? Ya, cukup nih. Coba yajlisu ajlisu in. Yajlisu tajlisu ajlisu in. Siapa lagi? Ikal, Dik. Ikal. Temannya Inna Ikal. Apa ulang coba? Nah, apa tugasnya Inna? Kalau Anna? Sama Ji. Berarti jamak muannas salim dirofa dengan apa? Ismul ladhil ansarif dirofa dengan isim mangkus nasab. Nah, cukup. Abu Akif, yang hafal kitabel. Apa tugasnya kana? Kebalikannya Inna. Terus coba Zaidun qaimun kana. Nah, Demaing. Apa yang mau ditanyakan ke Demaing? Apa temannya kana Demaing? Satu mau. Satu saja temannya kana. Belum pi. Coba buat ini. Al ilmu nurun kana. Tidak berubah jika itu. Kana al ilmu nuran. Ya, Pak Isha, teman-temannya kana.
Masih ada lagi. Oh, Pandi lanjut ki. Belum pi. Abu Abdurrahman lanjut. Teman-temannya Kana. Terus Laisa apa lagi? Ya. Lanjut kipas saleh. Masih ada sisanya tawa. Sisa 5. Huruf diawali semua dengan ma. Mafakka apa lagi? Lupai. Apa udah? Apa udah? Jadi lihat buku boleh. Ya, mazalah apa lagi? Mafatiah. Apa lagi? Asmal khamsah dirafa dengan apa? Dirafa dengan apa? Wow. Alat penasab ada berapa? Alat penasab. Ini yang terakhir kan ditanya. Murajamah nih. Ada suara-suaranya ku dengar. Alat penasab tadi sudah disebutkan siapa tadi? Abu Abdillah. Ada 10 tadi disebut. Coba dek. An, lan, 4 je. Perasaan 4 je. 4 je kah? Perasaan 4 je memang. Jadi 4 je nih. 4 je. Pak Irwan. Pak Irwan. Habis pertanyaan. Sebentar lagi ya. Aku tak bilang muroja yang lain. Langsung muroja. Kalau akhirat di belakang sebentar juga. Karena pas langsung persiapan di belakang. Tadi Abu Abdillah sudah kaget. Apa lagi ditanyakan ini tiang tabel ini? Itu Syahrul belum minta. Itu Syahrul nak buka di tabelnya. Sebelum lanjut kita buka Al-Quran ya. Di surah Al-Baqarah ayat 29. Ayat yang paling terakhirnya. Wa huwa bi kulli syai'in alimun. Sampai mana tadi kan belum ditanya, berarti pas ya. Surah Al-Baqarah ayat 29. Wa huwa bi kulli syai'in alimun. Sudah dapat ya? Coba Pak Hasbi, i'rab huwa sebagai apa di situ? Iya, memang dhamir di situ. Sebagai apa dia? Iya, apa namanya awal kalimat? Iya, memang dhamir itu apa namanya? Mubtada. Berarti cuma itu yang dibilang mubtada. Mabani atau mu'rab itu? Mabani dia ada siapa? Fi mahalli nasab. Apa kalau mubtada hukumnya? Berarti fi mahalli raf'in mubtada. Habib mana khabarnya? Bikulli. Hampir. Abdul Wahid. Yang mana khabarnya? Abdul Wahid atau Abdul Wahab? Abdul Wahab. Mana khabarnya? Kalau tadi Habib bilang bikulli.
Bikulli kalau tidak ada yang lain. Apa Habibi? Habibi Abdul Wahab. Mana khobarnya huwa di situ? Ini nih kekurangannya, kita selalu melihat apa yang di dekatnya saja. Alimun, khobar dari huwa. Jadi nanti terjemahnya di situ, dan dialah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Didahulukan mubtada khobarnya, kemudian dilanjutkan bikulli. Jadi takdirnya di situ wa huwa alimun bikulli syai', dan dialah Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 20, ayat 30, di sebelahnya, Hasan, apa sih, dicoba baca dulu Hasan. Sampai situ. Wa idz qala rabbuka, berarti teliti dulu qala, karena wa idz di situ tidak ada lagi. La mahalla lahu minal i'rab, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Berarti mulai dari qala. Qala apa Hasan? Fil apa dia? Madi apa? Majhul, maklum. Berarti kaidahnya apa? Cari apa dia? Mana fa'ilnya di situ? Rabbu. Mantap. Abu Tirafi, setelahnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun. Ja'ilun Abu Tirafi sebagai apa di situ? Hampir tidak salah, kurang benar. Dan ja'ilun di situ sebagai apa? Nah, bilang Abu Tirafi dia mubtada. Kalau mubtada mana khobarnya? Masa khalifah? Dan sudah dapat. Kalau tidak bisa pindah, karena mau menjawab firman ini. Mana denjaling ini? Enggak. Berfirman ja'ilun. Berfirman. Kalau di grup ditanya seperti ini, itu terus dia muncul. Kalau bukan Ibnu, Abu Akif, banyak yang lihat sudah menjawab baru muncul semua. Enggak, Sapri sebagai apa Sapri? Ja'ilun fa'il. Mana fi'ilnya? Nah begitu kan, kalau cari fa'il kita sebut fa'il. Berarti harus ada fi'ilnya. Mana fi'ilnya? Sudah ada fa'ilnya. Rabbu. Ja'ilun, coba akhwatnya. Pasti bisa najab akhwat ini. Ummu Tirafi. Ja'ilun sebagai apa di situ? Ada Ibu Rawiyah? Enggak ada. Ummu Nadira. Ja'ilun di situ sebagai apa? Bertanya atau menjawab? Menjawab. Khobarnya inna. Mana isimnya inna? Apa tugasnya inna? Terlalu jauh, dekat sekali. Ja'ilun sudah khobar tadi, masa jadi isim lagi? Sebut semua situ yang ada fil ardi. Tidak, bukan itu. Ada sitainan? Ada ainan?
Ada umum masyita? Ada? Mana isimnya inna? Umum masyita. Panas yang mau menjawab ini. Pak Isha, kasih paham Idul Mikdad yang mana isimnya inna? Hah? Yang mana? Tidak kutahu saja. Bertanya kita tuh menjawab. Abu Akif tuh menjawab. Damir saya mana saya? Ya apa namanya situ? Masa damir saya? Iya, damir apa? Masa damir saya? Tidak ada damir itu damir saya, tidak ada. Iya memang isimnya damir apa namanya itu? Damir fasil. Ya apa namanya di situ? Ya mutakallim, damir saya. Tidak ada di situ damir saya. Jangan sampai tambah faedah lagi damir saya. Jadi ianya di situ ya mutakallim, inni asalnya inna. Asalnya takdirnya situ inna ana jailun. Tapi kaidah penulisan dalam Al-Qur'an inna tambah ana jadinya inni. Inni jailun. Ini masih lambat-lambat ini mau masuk isi mansub. Tes lagi. Di ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa. Sudah dapat? Pak Saleh, wa idh qulna nanya di situ sebagai apa? Kemarin sudah saya kasih kaidah atau tidak? Belum? Hah? Naibul fa'il? Tidak. Hah? Fa'il? Iya, nasami kalau bukan damir naibul fa'il, fa'il. Kaidahnya kemarin kalau ada fi'il maklum bersama dengan damir tati tunana maka dia jadi fa'il. Ini asalnya qala. Qala nahnu. Qala kalau bersama dengan tati itu menjadi kul. Kultu kulta, ya, kulti, kulna kulna. Tidak ada kolata kolatu kolati, tidak ada. Kalau majhulnya kiltu di kasrah. Satu lagi ya baru sudah. Di ayat 37 innahu huwat tawwabur rahim. Ada fiya di belakang? Tidak ada? Ada fiya. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Hu di situ sebagai apa? Innahu hunya. Jangan dibisik ya. Innahu. Hunya sebagai apa? Ini sudah lewat tadi. Apa? Isimnya inna. Mana khabarnya? Khabarnya ini yang mana? Ar-Rahimu. Kalau At-Tawwabu kenapa bukan At-Tawwabu? Mikdad diam-diam terus ini. Mana khabarnya ini? Inna. Isinya inna sudah ada hu. Mikdad. Mana Ismail? Hah? Di sini? Mikdad. Jadi peneliti ini Iqbal. Mikdad. Khabarnya huwa? Tidak, kurang paski. Bukan huwa jadi khabar sita.
Huwa di situ mubtada ats-tsani. Mana khabarnya? Faisal. Huwa at-tawwabur rahim. Iya semuanya. Fi mahalli fi mahalli raf'in khabarnya siapa? Inna. Kalau at-tawwabu khabarnya huwa, khabar yang pertama. Kalau ar-rahimu khabar yang kedua dari huwa. Huwa at-tawwabur rahimu khabar dari inna. Pasal itu? Kenapa? Iya, jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Karena khabarnya isim duluan, huwa. Selesai ya? Nanti lagi. Sekarang kita lanjutkan di bab pembahasan yang terakhir dari bab marfu'ati al-asma', yaitu khobar la nafi lil jins. Jadi ada la, jadi ada nanti la seperti ini ya, la yang berfungsi menafikan seluruhnya. Misalnya apa? La ilaha illallah. Apa tugasnya ini la? La ini di sini dia beramal seperti amalannya inna. Apa amalannya inna? Menasab mubtada dan marafa khabar la nafilul jins, begitu juga. Hanya saja dia pakai bersyarat. Yang pertama, isimnya dan khabarnya harus nakirah, dan isimnya tidak boleh ditanwin. Bisa dipahami, ini syarat yang pertama, an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Jadi yang namanya lana fil jins, yang pertama itu isimnya dan khabarnya itu harus nakirah kedua-duanya. Tahu nakirah kan? Tidak boleh ma'rifah. Kapan dia ma'rifah, maka batal amalannya. Jadi la ini dia beramal seperti amalannya siapa? Amalannya inna. Hanya saja dipersyaratkan lana fil jins itu harus isimnya dan khobarnya nakirah. Contohnya kita katakan la. Sekarang ini nakirah atau bukan? Rajul. Sebentar saya kasih harokat ya. Misalnya kira-kira mau baca apa itu setelah la? Ini sekarang lahnya beramal atau tidak? Beramal. Pertama, kalau mau kita tentukan ini rajul di sini sebagai apa dia? Tidak sebagai apa ini? Isimnya la. Nakirah atau ma'rifah? Terpenuhi syaratnya. Khobarnya nakirah atau ma'rifah? Terpenuhi berarti bacanya nanti sini la rajulah biduni tanwin, tanpa tanwin. La rajulah naimun. Yang namanya inilah apa namanya? La apa namanya itu? La nafiyah, berarti menafikan semuanya. Berarti apa terjemahannya nanti? Bukan tidak ada laki-laki yang tidur, bukan. Tidak ada sama sekali
seorang laki-laki remaja yang tidur. Tidak ada sama sekali. Jadi dia menafikan semua. Bisa dipahami? Nah, berarti rajula di sini sebagai apa? Sebagai isimnya lah. Kalau naimun khobarnya lah. Bisa dipahami ini? Misalnya kita bilang la mau dibaca apa itu mudarrisnya? La mudarrisa. Sekarang inilah apa namanya? La nafi. Kenapa ditahu ini la nafi? Kaidahnya apa? Karena setelahnya apa? Setelahnya mansub. Mudarrisa sebagai isimnya lah. Qaimun khobarnya lah. Apa terjemahnya kira-kira ini? Tidak ada sama sekali seorang guru yang berdiri. Tidak ada sama sekali. Bisa dipahami Abu Rafi? Apa pengertiannya la ilaha illallah? Maknanya la ilaha illallah apa? Bukan itu. Maknanya la ma'budah. La ma'budah bihaqqin. Sampai sini ya. Illallah. Sekarang kalau ditanya ma'budah kenapa di fathah? Ditanwin lagi. Ma'budah. Berarti dia beramal di sini atau tidak lagi? Beramal. Berarti ma'budahnya sebagai apa? Isimnya lah. Mana khobarnya? Bihaqqin. Khobar berupa apa itu? Jar majrur. Apa terjemahnya? Tidak ada sama sekali sesembahan yang berhak untuk disembah illallah kecuali Allah. Mudah tak? Nah, itu yang pertama syaratnya. Isimnya harus nakirah, khobarnya harus nakirah. Pahamin ya? Ada yang mau ditanyakan? Pahami Pak Abdurrahman? Contoh lagi, siap? Nah, misalnya lagi la walada. La walada saim. Beramal atau tidak ini? Beramal. Berarti walada di sini sebagai apa, Pak Abdurrahman? Kenapa tidak ditanwin? Berarti walada di sini sebagai apa? Isimnya lah. Mana khabarnya lah? Shaimun. Apa artinya itu? Tidak ada sama sekali anak kecil yang berpuasa. Sudah pahami? La syarika lahu. Berarti syarika di situ sebagai apa? Isimnya lah. Ditahu dia sebagai isimnya lah karena tidak ditanwin, kemudian dibaca mansub. Berarti tidak ada sama sekali sekutu baginya. Ada pertanyaan? Kita azan dulu kalau tidak ada pertanyaan. Iya. Kenapa? Iya, harus. Ya makanya sebentar ada syarat kedua. Ya, jangan dulu baca-baca. Ada nanti syarat kedua. Ini yang baru syarat pertama. Jadi isimnya dan khobarnya harus nakirah. Sudah azan kah belum, Pi? Sudah? Padahal baru mau selesai kan?
Hah? Belum pilih? Oh, iya. Jadi isimnya dan khobarnya harus nakirah. Paham Zaki? Iya. Kalau tidak paham berarti kita lemah dalam masalah nakirah lagi. Ya, jadi isimnya dan khobarnya harus nakirah. Sekarang bagaimana kalau isimnya ma'rifah? Tidak terpenuhi syarat ini. Isimnya atau khobarnya ma'rifah. Bagaimana kira-kira? Kita contoh misalnya la, ada kata sini Zaid, berarti sudah muncul di pikiran kita Zaid ini nakirah atau ma'rifah. Berarti sudah tahu ma'rifah, berarti lanya di situ tidak beramal. Berarti tidak boleh kita baca apa? La Zaid. Tidak boleh kita baca la Zaidah. Tidak beramal di sini. Ya. Jadi nanti la Zaid. La Zaidun na'imun wala Muhammadun. Jadi kalau isimnya ini kan tadi Zaid ma'rifah, berarti lahnya tidak beramal. Kalau dia tidak beramal, maka isim yang terletak setelah lah wajib dibaca rafa. Tahu dibaca rafa? Berarti tinggal tandanya, apa tanda rafa'nya. Jadi wajib dibaca rafa dan wajib diulang lanya. La Zaidun na'imun wala Muhammadun. Jadi wajib dibaca rafa isim yang terletak setelah la, paham ya? Dan wajib diulang apanya? Wajib diulang lanya. Berarti lanya di sini beramal atau tidak? Tidak beramal. Alasannya kenapa? Karena isim yang terletak setelah la itu ternyata nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Makanya tidak beramal. Mudah tidak ini dipahami? Mudah tak? Intinya kita tahu yang mana nakirah, yang mana ma'rifah. Nah, kalau sudah tahu membedakan nakirah dan ma'rifah, kan ma'rifah mudah ji. Ada berapa ma'rifah? Ada 5 lah, karena nama ini disandarkan jadi ya. Nah, ada dhamir, ada alam, nama, isim isyarah, isim mausul, al-muhalla bi al. Selain daripada 5 ini, ya masuk apa? Nakirah. Bisa dipahami? Jadi isimnya dan khobarnya lah itu harus apa? Harus nakirah. Kalau isimnya ma'rifah, makalahnya tidak apa? Makalahnya tidak beramal. Kembali ke asal cara bacanya isim yang terletak setelah la. Apa asalnya? Dibaca rafa dan wajib diulang lanya. Paham ya? Makanya nanti pembahasan la haula wala quwata illa billah ini berselisih para ulama. Makanya nanti la haula wala quwata illa billah ini cara bacanya ada 4. Ada 4 cara bacanya. Kita yang sering baca apa? La haula wala quwata illa billah. Kita pendapatnya siapa? Begitu. Ada 3 lagi cara bacanya. Sebentar kita jelaskan ya. Azan dulu.